kepengennya punya bisnis gitu. Dari, Pokoknya aku harus jadi pengusaha gitu. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story, it's a history and always with me Maria Christy. Nah, sejarah seorang Kartini itu pastinya tidak akan pernah bisa dilupakan oleh seluruh perempuan di Indonesia, bahkan juga di dunia. Makanya nih beberapa waktu yang lalu dalam perhelatan Kartini Award itu ada sebuah penghargaan yang sungguh luar biasa, yaitu dengan title Rising Business Leader. Dan pemenangnya atau peraih penghargaannya sudah ada di iTalk hari ini. So please welcome the one and only Ibu Trisha Suherman. Halo Bu Trisha. Saya izin tadi ya manggilnya maunya Mbak Trisha, baik gitu ya. Mbak Trisha, welcome to iTalk. Terima kasih sudah hadir. And of course congratulations untuk penghargaannya. Ini ada artikelnya yang kemarin menceritakan bagaimana akhirnya seorang Trisha Suherman ini mendapatkan Rising Business Leader. Nah, ini boleh ceritain nggak Mbak kemarin pada saat momen mendapatkan penghargaannya dan mungkin pada saat momen menerima penghargaannya itu apa yang terlintas di pikirannya seorang Mbak Trisha? Iya, jadi kemarin itu pas aku diinfokan sama salah satu temen di CEO Indonesia. Ya. Cak, yuk bisa datang nih dapat award gitu kan. Terus aku pikir award apa aku punya. Terus segitu ini Raden Ajeng Kartini gitu. Terus sebenarnya waktu itu saya udah pernah sempat komunikasi sama Pak Bambang, ketua yayasannya gitu kan. Dia bilang, yuk Ica nanti kita bikin award yuk gini. Terus ya Bang, ntar kabarin aja, aku bilang gitu kan. Terus begitu tahu-tahu aku dapat suratnya, aku dapet gitu kan. Terus itu aku bilang, Bang yang ini bukan sih, aku bilang gitu kan. Terus iya kok lu dapet, dia bilang iya Ai dapet nih, wih keren dia bilang. Terus itu ya udah, akhirnya ya aku sih tanya sama, ini harus bayar gak sih? Kau bayar, Ai nggak mau ya, aku bilang gitu. Terus gitu, oh enggak, kok enggak gini. Oh ya udah, oke, aku bilang gitu. Terus akhirnya komunikasilah sama tim panitianya gitu kan. Ya udah kita diminta hadir, tanggal berapa disiapin segala macam kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya berbicara mengenai Rising Business Leader dan kali ini pastinya ini sangat berkenan sekali untuk para Insertizen, terutama para wanita gitu ya, yang memang ternyata memiliki passion atau mungkin jalan hidup menjadi seorang leader dalam bisnis. Karena pasti kita tahu build a business itu bukan perjalanan yang mudah dan ketika mungkin pemimpinnya adalah seorang wanita yang pastinya juga punya panggilan hidup lainnya sebagai seorang ibu dari anak-anak, itu juga nggak mudah. Makanya mungkin kita pengen tahu juga dari seorang Mbak Trisha, apa sih Mbak keseharian, bagaimana a day in my life seorang Trisha Suherman? Jadi kita mulai awal nih ya, mulai bisnis itu sebenarnya dari aku dulu kerja di bank. Aku sebagai selesai kuliah, aku masuk Bank Lipo, aku masuk pegang customer service dulu. Oke. Ya, terus habis itu aku pegang account officer, lalu pegang VIP banking. Waktu itu memang jabatan aku cepet naik sih gitu kan. Terus gitu, nah memang aku tuh dari dulu kepengennya punya bisnis gitu. Dari dulu pada saat awal karir pun juga udah kepikiran iya, gitu ya? Pokoknya aku harus jadi pengusaha gitu. Kenapa? Jadi menurut aku the top level in kehidupan adalah pengusaha, bukannya aku meng-underestimate yang lain, tapi itu yang tujuan aku kenapa mau seperti itu ya kan. Saya aku pikir ini gimana ya bisa mulai usaha gitu. Nah, kebetulan waktu aku di bank aku belajar account officer kan. Nah di situ kita belajarin usaha orang, ya kan. Di situ kan aku sebagai kita mau kasih kredit, kita mau ini, kita lihat yang ini tabungannya kok banyak ya kan, Terus kita mau kasih kredit apa aja sih yang diinin? Oh ternyata legalitas tuh sangat penting, nama baik itu sangat penting kayak gitu kan. Nah terus habis itu oh ternyata nih kalau bisnis makanan suppliernya ini aja kayak gitu. Itu yang aku pelajarin Mbak. Jadi sambil aku kerja di bank aku juga pelajarin itu gitu. Nah terus habis itu. Tapi aku sedikit bertanya deh, ini ada pertanyaan mungkin agak sedikit nyeleneh gitu ya. Betul nggak sih ketika mungkin ada yang bilang ketika hidup di bank, maksudnya menjadi pekerja di bank, nasabah prioritasnya itu justru yang penampilannya sungguh simple, kayak sederhana.
Oh ya, rata-rata gitu. Bener. Bener ya, itu fakta ya Bener berarti ya? banget. Oke. Justru ya kalau aku melihatnya yang terlalu glamor, yang terlalu nunjukin, sebenarnya menurut aku agak sombong ya gitu. Oh, Sedangkan gitu. yang bener-bener the have aja nggak kayak gitu Begitu loh. datang dilihat historinya, karena ini pegawai bank ya pemirsa, jadi bisa ya kita, oh wow, tabungannya banyak gitu ya Bu. Terus? Iya bener-bener itu bener. Memang yang terlalu biasa-biasa aja mereka itu, tapi duitnya banyak gitu, usahanya banyak, tapi penampilannya biasa. Rata-rata begitu. Maka dari itu pada saat Mbak Trisha ini bekerja di bank, itulah titik mula kenapanya oke, saya harus jadi pengusaha suatu hari. Lalu dari jenjang perbankan tersebut, apakah memang langsung terjun ke dunia bisnis atau mungkin sempat ngantor-ngantor juga dulu atau gimana? Jadi gini, cita-citaku sebenarnya adalah usaha, jadi pengusaha. Betul. Karena jurusan aku pun aku ambil S1-nya jurusan kewirausahaan. Nice. Gitu. Nah, terus abis itu tapi kan kita namanya juga dari keluarga biasa aja gitu loh. Aku juga bingung mau mulai usaha dari mana. Papi aku juga bukan pengusaha yang gimana-gimana banget. Yeah. Beliau punya toko di di Harko Mangga 2 waktu itu. Jadi masa aku tadi potong ya, berarti memang berjualan itu sudah ada di keluarganya Mbak Trisha dari dulu karena seorang papa gitu ya? Tapi papiku juga, maksudnya dia ada bosnya lagi, cuman dia kayak dia yang punya juga itu toko gitu loh, ya kan? Nice. Nah jadi itu dulu ya kayak gitu. Terus kayak gitu kalau mami ibu rumah tangga, tapi mami sangat menyemangati aku banget gitu kan. Nah, Mbak Trisha sendiri berapa bersaudara? Saya berlima, saya anak ketiga. Oh, middle child. Nah terus kayak gitu pas itu kan udah kuliah, terus akhirnya saya bekerja di bank. Nah saya pernah mami beli toko kecil di Mall Taman Palem. Akhirnya ayo kita coba buka toko baju gitu kan. Nah waktu itu memang belum ada online, belum ada apa kan. Jadi akhirnya aku tuh bajunya jadi susah dijualnya karena kadang-kadang orang coba-coba kena lipstik, kena apa gitu kan. Terus aku lihat kok kayaknya rugi gitu loh. Jadi jangan mengira setiap bisnis itu untung gitu kan. Nah itu ada sisi ruginya juga kok. Setiap ini terus kalau kita nggak update nih, kita dapat uang nih, ya kan. Terus mau nggak mau kita harus beli kan, yang baru untuk lagi. yang baru fashion kan. Nah kira-kira udah beli, terus gue kapan dapat uangnya gitu, iya kan. Tapi untung aku bekerja aku jadi punya gaji, jadi itu sampingan gitu loh. Nah terus tapi tetap aja aku namanya jiwanya pengen jadi pengusaha ya, mimpi apalagi coba lagi iya, gitu kan. Nah terus habis itu ya udah baju kayaknya bukan aku punya passion deh gitu waktu itu. Nah terus akhirnya aku ini aku berumah tangga ya kan. Terus gitu aku punya rumah kecil waktu kerja kan, nabung beli rumah kecil. Terus habis itu aku bingung nih udah punya anak ya kan, kayaknya pengen punya usaha sendiri gitu kan. Terus akhirnya aku beranikan diri bicara dengan mantan suami, aku bilang kita sewa ruko aja yuk, aku bilang gitu. Jadi ini rumah disewain, kita tinggal di ruko, aku bilang gitu. Jadi lantai satunya kita tadi bikin usaha. Terus lantai 2-nya aku bilang aku mau bikin spa nih kecil-kecilan, aku bilang gitu. Jadi lantai 2 aku bilang aku mau bikin spa kecil-kecilan karena aku dulu tuh hitam dibilang pembantu mami aku waktu aku SMP. Ya jadinya waktu itu pasti bilang noknya mami gitu kan. Terus habis iya terus pas SMA gitu udah mulai ada perawatan kan, pijit, lulur, terus manicure, pedicure, hair spa. Nah itu yang paling aku suka tuh. Jadi akhirnya ketagihan. itu yang membuat pertama kali oke deh kita pindah ke ruko, terus juga kita sewa ruko, bikin usaha yang lain, bikin usaha impian. Nah, terus lantai satunya mantan suami ada bisnis kayak multiplus kayak gitu, fotokopi, barang titipan barang kilat dan lain-lain. Nah, aku buka di lantai 2 tuh, pijit, lulur, totok wajah, manicure, pedicure gitu kan. Namanya, terus aku pikir merekinnya apa ya, terus karena aku punya keramik dari bambu apa gitu, terus aku bilang udah namanya bambu spa aja deh. Terus aku selalu discuss sama mami aku. Kenapa? Mam, kalau namanya bambu spa gimana? Terus kata mami, oh ya bagus tuh bambu kan kokoh kuat gitu kan. Oh ya udah, terus akhirnya aku bikin PT, aku legalin, bahkan mantan mertua aku
aja bilang, "Yuk bikin begini aja, ngapain pakai PT?" Digituin kan. Terus aku bilang, ya kita kan mau besar, aku bilang gitu kan. Yes. Itu harus bikin PT dulu, aku bilang gitu kan. Ya udah akhirnya aku bikin PT yang aku libatin adik aku, terus udah gitu jadi, nah ternyata PT-nya berguna karena pada saat aku mau franchise kan, itu dilihat PT aku tuh minimal udah harus 3 tahun. 3 tahun, Gitu. dari awal waktu masih kecil pun untungnya udah bikin PT ya Bu? Coba kalau misalnya kita baru memulai yang ada, kita take Still time waiting. lagi ya kan. Nah terus akhirnya ya aku bikin PT dulu gitu kan, supaya apa-apa kan juga enak gitu loh. Terus abis itu akhirnya aku karena banyak pelanggan, terus banyak yang mau banyak bikin, mau dong buka kayak gini gitu kan. Akhirnya aku belajar franchise. Yes. Nah dari franchise itu ya alhamdulillah aku tuh bener-bener jalan tuh mudah banget ya kan. Terus jadi akhirnya bener-bener ngerasa ini adalah the real pengusaha kayak gitu loh. Itu adalah kita memang tepuk tangan loh buat Mbak Trisha karena memang perjalanan dari mimpi kecilnya pada saat berkarir di kantor untuk menjadi pengusaha, day by day, time by time gitu ya, untuk jatuh bangunnya segala macamnya sudah dilalui. Sampai sekarang mungkin kita bisa bilang bahwa franchise atau mungkin beberapa kemitraan adalah jodohnya Mbak Trisha dalam membangun usaha. Dan saya juga yakin bahwa kepemimpinan Mbak Trisha yang baik yang menyebabkan bahwa rezekinya juga lancar terus, tambah terus dan lain-lain. Nah, bukan hanya itu, karena faktanya seorang Trisha Suherman ini juga aktif sekali dengan kegiatan kemanusiaan dan juga kegiatan sosial. Bahkan ini juga sempat ada statement yang mengatakan bahwa Mbak Trisha ini juga termasuk dalam Duta Perdamaian. Can you tell us more about Duta Perdamaian dan bagaimana kegiatan Mbak Trisha dalam social outreach-nya? Oke, jadi pada saat aku udah Bambu Spa ini, aku kan jadi CEO nih ya kan. Terus segitu cabang aku udah banyak. Aku main di Kementerian Perdagangan. Kalau ada franchise kita diundang. Terus sama Kementerian Pariwisata ada acara-acara kayak gitu kan. Akhirnya di situ relasi aku makin banyak. Terus segitu ada kita kerjasama sama Samsung, Bambu Spa dan Samsung bikin kegiatan bareng cantik dan trendy bersama Samsung dan Bambu Spa waktu itu. Nice. Nah terus ada gitu pembukaannya Samsung, yang beli Samsung waktu itu dapat voucher Bambu Spa. Nah jadi kita tuh suka bagi-bagi voucher kayak gini, ya kan. Jadi ini 100.000. Jadi tergantung nanti kerjasamanya mau seperti apa kayak gitu. Nah nanti logonya ditaruh di sini, logo Samsung, logo apapun. Kita pernah juga sama Garuda, Bank Mandiri seperti itu. Terus kayak gitu. Waktu itu kita waktu awal-awal kayak gitu tuh sebelum ada CEO Indonesia, terus akhirnya si direkturnya ini invite aku di satu grup namanya Billionaire Mindset kalau nggak salah waktu itu. Waktu pertama-tama punya WhatsApp grup lah gitu 2016 kalau nggak salah. Terus habis itu di situ ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang minta sponsor, terus uang kita dibawa kabur gitu kan. Serius pernah mengalami itu juga ya Mbak ya? Ada. Terus habis itu aku bilang, Pak Egi kita bikin aja deh yang kita kenal, aku bilang gitu. Jadi karena aku sering ikut pameran franchise kan, aku kenal owner-owner yang di pameran. Terus aku invite di grup. Nah Pak Egi kan dia di Samsung kan TBK ya, jadi perusahaan-perusahaan TBK dia yang invite kayak gitu. Terus ada lagi yang jagonya di motivator top. Jadi seperti Mary Riana, James Kui, Tung Desem, Andrew Wongso, semua itu sahabat-sahabat aku gitu. Jadi ada di CEO juga, kita invite gitu kan. Nah terus akhirnya itu grup jadi seru banget. Terus kita jadi kita namain CEO Indonesia karena ini kumpulan direktur komisaris gitu. Terus akhirnya sudah 800 lebih. Tadi kita arahnya tuh cuman having fun, happy kumpul kayak gitu kan. Nah terus pas 2019 itu ada kampanye Jokowi Maruf Amin. Ini 3 tahun kemudian ya, kan? 2016 ya. Nah terus abis itu aku iseng, aku kan ngefans sama Pak Jokowi kan. Nice. Terus aku bilang gini, teman-teman kita bikin yuk, kita dukung Pak Jokowi yuk gitu kan. Terus itu ya udah aku cari deh, kan ada komisaris PP Properti Pak Kelik Wirawan, dia tuh tim ses gitu loh. Dia punya relawannya. Terus aku menghadap ke beliau, aku bilang, Pak Kelik kalau kita mau bikin deklarasi gimana ya CEO Indonesia gini, tapi jangan pakai nama CEO, aku bilang gitu. Jadi?
Soalnya kan si Indonesia kita nggak boleh berpolitik. Betul. Jadi karena di situ ada teman-teman dari Gerindra, dari kementerian juga ada dari partai-partai lain gitu kan. Jadi karena aku mau gerakin pengusaha, kita pakai bendera pengusaha. Akhirnya kita bikin pengusaha bela bangsa. Oh nice, dari WhatsApp grup yang mungkin itu adalah seorang CEO, tapi juga ingin memberikan kontribusi yang terbaik bagi negara. Akhirnya tadi sudah namanya apa? Pengusaha bela bangsa. Pengusaha bela bangsa, dan itu mungkin juga yang menjadi sebuah perjalanan seorang Trisha ini bukan hanya di bisnis aja, bukan hanya di sosialnya aja, tapi bahkan berdampak untuk negara. Nah ini juga ada nih Mbak Trisha yang aku pengen tanya, bahwa ternyata bukan hanya di dunia politik aja ya, tapi Mbak Trisha ini mendukung program pemerintah yaitu Ibu Asuh Stunting. Boleh ceritain nggak Mbak Trisha itu gimana? Iya, jadi gini, waktu itu kan itu kalau nggak salah yang zamannya waktu sama Ibu Khofifah Muslimat NU. Oke. Jadi beliau itu memang programnya sedang stunting. Nah terus aku bilang pokoknya kita siap apabila diarahkan gitu. Nah tapi sekarang ini memang kan DKI sudah, kita ya paling aku ikutan partisipasi aja sih gitu. Nah sekarang kita juga fokus untuk stunting ini adalah untuk tanam sorghum. Oh, ada sorghum? Sorghum itu seperti beras, juga seperti gandum gitu. Jadi dia bisa seperti dimakan. Jadi Pak Jokowi, Pak Muldoko itu kan udah sering mengkampanyekan supaya sorghum ini menjadi alternatif pangan. Karena nanti pada tahun nanti di berapa tahun lagi di saat krisis global di mana nanti import beras lagi susah gitu, dan bahkan beras akan mahal sekali. Nah jadi Indonesia ini kan rakyatnya terlalu banyak. Nah kita harus siap dari sekarang menanam sorghum. Kenapa? Karena sorghum ini bisa jadi nasi, bisa jadi mie ayam, bisa jadi tepung-tepungnya itu bisa jadi tahu, tempe. Ya. Bahkan protein juga? Iya, dan dia free gluten. Oh nice. Dia free gluten dan sangat nutrisi, dan dia masuk kategori internasional itu superfood. Gitu. Aku baru denger nih, that was a good information. Nah, jadinya ini sangat bagus juga. Nah, aku di Women Ambassador of World Peace ini mengkampanyekan ini gitu loh. Kemarin dengan Pak Kapolda di Bali, lalu juga sama Pak Gubernur gitu. Waktu itu pas saya kunjungan juga ke Bali sebagai Women Ambassador, saya beraudiensi ke beliau. Akhirnya Pak Kapolda, Ibu Ica tanggal 15 kita mau nanam, Ibu harus datang gitu. Datang gitu ya akhirnya. Datang nanam. Jadi Bu Trisha juga ikut nanam ininya, sorghumnya. Ada foto-fotonya juga, ntar aku kirim. Boleh dong. Dengan pakai crown, pakai sas gitu. Iya, karena kita ngeliat di sosial medianya Bu Trisha juga termasuk yang sangat aktif dan pasti membagikan. Kalau buat aku malah Bu Trisha tuh sangat cute banget Bu, selfie, terus juga pakai crownnya, pakai shasnya dan segala macam. Karena ini, kenapa aku jadi Women Ambassador of World Peace itu? Sebenarnya tahu yang gong perdamaian di dunia gitu kan, ya kan? Itu kan ada beberapa negara, 200 negara lebih kan. Itu sebenarnya perkumpulan ini adalah dari Indonesia loh. Iya, jadi ini adalah gema perdamaian dari Indonesia untuk dunia. Tapi sayangnya belum ada yang tahu. Maksudnya belum banyak yang tahu. Dulu doang awal-awal, sekarang udah kayak nggak jalan gitu kan. Nah kebetulan presiden yang barunya itu kan ketemu aku di 2 tahun yang lalu. Dia pertama kenalan ya kan, terus tahun kedua acara World Peace Borobudur kita ketemu. Aku yang ngadain karena temen di CEO penyelenggaranya. Lagi-lagi pertemanan dan siklus yang mensupport tuh kayaknya sangat penting sekali ya Bu ya. Betul. Nah jadi itu temen CEO yang punya acara besar, aku diminta datang sebagai Ketua Umum Muldoko Center dan CEO Indonesia gitu, dan aku juga yang mintain video Pak Muldoko, ucapan dan lain-lain lah gitu. Terus ya gitu, akhirnya si Ketua World Peace ini kan kenalan sama aku gitu kan. Nah itu yang tahun pertama. Tahun kedua mereka sounding kan, akhirnya kita berteman lah gitu kan. Akhirnya aku masuk grup dia masuk grup aku kayak gitu. Terus akhirnya beliau sounding aku, dia bilang ini, Bu Ica kayaknya kita perlu ada ini deh Women Ambassador deh, dia bilang gitu. Terus aku bilang terus ya aku ngomong dulu sama Pak Muldoko boleh apa enggak gitu kan. Terus itu aku pikir ya boleh juga nih main di internasional ya kan. Terus itu ya udah akhirnya kita ambil. Nah terus habis itu ya alhamdulillah sih mereka happy gitu dengan adanya. Jadi di sini Women Ambassador itu bukan beauty pageant. Jadi bukan pemilihan kecantikan, tapi dilihat dari
perempuan mandiri yang mengajak orang untuk bersosialisasi, untuk melakukan hal-hal sosial dan kemanusiaan. Itu Women Ambassador ya berarti ya? Itu yang Women Ambassador of World Peace. Jadi itu dari organisasi perdamaian dunia, World Peace Organization. Oke, makanya itu juga berkesinambungan dengan yang Ibu Asus Tanting tadi. Nah iya, jadi itu kita dengan memberikan bubur sorghum, itu nutrisi untuk si ibu dan si bayi. Gitu. Dan semua orang bisa bergabung di Women Ambassador atau mungkin hanya orang-orang tertentu? Khusus perempuan yang memang berjiwa sosial dan mau mandiri gitu untuk ngebantuin masyarakat sesuai dengan 4 pilar dari World Peace. Apa tuh? Yaitu healthy, terus education, health, dan prosperity gitu. Jadi 4 pilar itu. Jadi kalau sevisi misi kita sama-sama perempuan kita jalan bareng, sangat senang banget gitu. Luar biasa sekali loh. Ini pastinya maksudnya bukan pekerjaan yang mudah, juggling between your business and social life. Social life-nya juga bukan hanya sekedar, tapi betul-betul kayak oke, pemerintah kita punya program apa? What can I do? Terus bukan kayak cuma diajak juga, semuanya bisa yuk kita bareng-bareng gitu. Itu merupakan perjalanan yang luar biasa banget dan thank you so much for sharing your story Mbak Trisha karena itu sangat menginspirasi sekali. Dan aku juga mau tanya nih seputar Trust Indonesia. Trust How was it? Ya, jadi kan itu program dari Muldoko Center. Ya kan? Jadi Muldoko Center ini kan berdiri baru kemarin 8 Juli pas Pak Muldoko ulang tahun, kita juga ulang tahun yang ketiga gitu. Nah terus memang selama ini membangun organisasi itu sangat nggak mudah gitu loh, apalagi sebagai nama bapak yang pegang aku sebagai perempuan gitu kan. Nah terus alhamdulillah aku punya teman-teman CEO Indonesia dan pengusaha bela bangsa ini. Jadinya ya jalan kita mudah aja gitu. Jadi kalau aku mau bergerak gini, you support ya, gitu-gitu. Nah, alhamdulillah. Karena ekosistemnya banyak ya, tadi aku lihat-lihat ya banyak sekali WhatsApp grupnya, community-nya gitu yang suportif pastinya. Jadi semua jalan aja, terus akhirnya sampai bapak tuh sampai bingung kok bisa gitu loh. Istilahnya bapak nggak kontribusi dana gitu kan, tapi aku bisa kondisikan gitu sampai nama Muldoko Center besar, bahkan kita udah sampai di 27 provinsi gitu. 28 provinsi dengan DPC-DPC-nya gitu. Jadi awal itu kita bagi-bagi paket isoman waktu COVID, ya kan. Waktu COVID, jadi CEO Indonesia itu supportnya by CEO Indonesia karena teman-teman CEO yang bantu untuk galang dana. Nah, aku pun jadi ada CSR aku dari bisnis aku juga aku taruh gitu. Lagi. Jadi aku sebagai pengusaha, aku sebagai ketua umum juga ikut kontribusi gitu loh. Bukannya kita dapat uang dari situ gitu. Jadi teman-teman aku juga happy ngebantuin Muldoko Center ini gitu kan. Terus akhirnya kita paket isoman, terus bagi sembako, terus ke Gunung Semeru waktu itu, terus ke Cianjur aku turun tangan sendiri gitu loh. Nah, terus habis itu akhirnya sekarang malah setiap hari ada aja chat. Ini tadi aja ada, Ibu Muldoko Center Banten udah buka belum? Aku mau dong gitu kan. Terus ada yang di mana-mana deh sampai DPC kayak gitu. Karena mereka lihat visi misi kita semua jelas dan nyata, on the track kayak gitu loh. Sampai, ada karyanya bisa dirasakan juga gitu ya. Terus sampai Bapak aja tuh kemarin aja bikin video selalu ucapin terima kasih kepada Muldoko Center, saya sangat bangga apa-apa selalu kayak gitu. Terus kayak gitu aku minta Bapak, Pak sebut dong program kita yang Trust Indonesia, aku bilang gitu. Kenapa? Karena sekarang itu banyak, maksudnya kayak teman-teman atau pengusaha atau rakyat gitu merasa Indonesia ini kayak banyak yang masyarakat komplain karena tanahnya lah diambil penguasa gitu kan. Pemerintah lebih percaya dengan pengembang, kita uang di tadi tanah 100.000 diturunin jadi 50.000 gitu-gitu kan. Nah di sini istilahnya Muldoko Center tuh hadir gitu loh. Kita nggak bela pemerintah yang salah gitu kan, tapi kalau kita juga jelasin jangan sampai bilang Indonesia nggak bener gitu. Ini hanya oknum gitu loh, ya kan. Tetap kita ini Indonesia kita perbaiki gitu loh. Mari kita sama-sama perbaiki kayak gitu kan. Makanya aku pengen ada Trust Indonesia karena kayak misalnya teman-teman yang oh saya takut ngepost karena takut dikejar pajak. Kan nggak bisa begitu juga dong, ya kan. Aku bilang ya nggak dikejar juga kali, ya kan. Terus kadang-kadang orang males invest di Indo
gitu. Gue mendingan taruh di luar negeri di gitu luar ya? gitu-gitu. Nah banyak juga yang bule, yang apa Ya, gitu, ya. dia males gitu hubungan sama instansi, Pengusaha atau mungkin birokrasi instansi, ya, atau ya, apa ya. gitu. Nah ini kan mau dibawa kemana negara kita istilah gitu loh. Nah kita harus ada sesuatu, kita wadah yang harus Bisa di sini dipercaya. ada tempat yang bisa kalian percaya Yes. gitu loh.